Aku bikin video ini untuk ngambil project dari Kak Rahmawandi. Di sini kakak nyari programmer yang bisa membuat semacam sistem pencatatan order gitu ya. Sebenarnya aku punya sistem yang mirip, pos ada bis. Aku pikir suara aku ada di sini. Jadi aku punya sistem yang mirip tapi berbeda. Jadi ini adalah aplikasi inventaris lab rekayasa perangkat lunak. Ini aku yang bikin, baru aku bikin sekitar 1 minggu, dan di sini menggunakan Laravel, dan ini Laravel Jetstream untuk loginnya. Jadi sebagai contoh, ini multi user ya, jadi bisa dibikin user biasa, seorang guru, atau petugas. Nah, ini sebagai user biasa sih. Jadi kalau ini ada logic yang belum dibenerin. Ini tuh kalau sebagai pengawas lab, jadi dia bisa ngecek tiga-tiganya, tapi yang komputer ini buat data komputer dan komputer yang aktif belum selesai dibikinnya. Tapi untuk kebutuhannya itu di inventaris, kebetulan di sini kan ditulisnya itu adalah pencatatan order ya. Jadi kurang lebih sih kayak sistem kasir ya kalau saya mikirnya. Nah, di sini tuh ada namanya input barang. Di input barang ini saya bisa ibaratin kayak kakak mau mencatat suatu inventaris nih kak. Jadi ini adalah input barangnya. Di sini menggunakan input barcode atau bisa via Excel gitu ya. Atau bisa via Excel. Di bawah ini ada data random yang pernah aku masukin ke dalam websitenya. Ya, primary key-nya itu primary key, dan juga ada di sini ID-nya apa. Jadi kalau semisal ada barcode kayak gini, terus aku kirim barcode-nya. Nah, dia akan disimpan barcode-nya sama sistemnya. Apa itu? Jadi akan disimpan sama sistemnya. Setelah itu kayak ini kita pilih kategorinya, kayak mungkin menggunakan Casillas gitu ya. Setelah itu kayak di sini aku pilih namanya kayak ACC freelancer. Terus banyak value itemnya berapa nih? 23. Nah, untuk pengisian data berikutnya kayak di sini kakak bisa atur aja. Kakak mau kayak data, terus kalau kakak mau cantumin data dalam aplikasinya juga bisa, tinggal dipilih aja. Ini menggunakan CK editor kalau kakak pernah pakai. Kakak tinggal pilih gambarnya, kayak mungkin gambarnya InDriver ini ya. Terus ini di configure. Nah, gambarnya bisa diatur ukurannya berapa. Terus kalau di OK, nah udah ada nih. Terus kayak aku bisa pilih kategori produknya apa, terus kategorinya apa, terus pilih ada di mana lokasinya. Kalau pencet batal ini berarti kita nggak jadi insert data yang tadi. Dan kalau kirim, nah kalau kirim nanti si data ini udah langsung masuk ke dalam data inventaris ini nih. Nah, jadi tadi itu masuk ke dalam yang mana ya? Yang tadi itu hilang karena key-nya belum ada. Jadi tadi apa ya key-nya? Sebentar. Jadi kenapa tadi nggak ada? Karena di key-nya itu nggak muncul ya kak. Saya tinggal perlu pergi ke key. Nah, di key ini dia menggolongkan semua yang akan ditampilkan. Jadi kayak kalau key-nya I, ininya kesini gitu. Nah, contoh aku mau masukin di inventaris ada apa ya? Kakiku sakit. Halo. Kenalin, aku Agustinus. Di sini ada sebuah job di project.id dari Kak Rahmawandi. Ini mau ke apply sih. Jadi di sini tuh kayak sistem pencatatan order ya. Aku udah punya aplikasinya, walaupun bukan pencatatan order tapi punya sistematis yang sama. Di sini adalah aplikasi inventaris lab RPL gitu ya. Nah, ini tuh dibuat menggunakan Laravel. Jadi ini menggunakan Laravel Jetstream. Ini baru ku kerjakan selama kurang lebih 1 minggu. Jadi
kebetulan nggak buru-buru buat project di sana habis lebaran soalnya mau dipakai, tapi ya masih sempat lah, beberapa hari lagi kan mereka masuk. Ini juga udah 80% jadi, tinggal ngebenerin beberapa warna kayak gini. Nah jadi gini nih, di sini kan udah ada nih kayak datanya headset, daun ini apa, terus Casilius. Nah ini udah ada banyak-banyaknya nih. Terus di sini tuh ada 3 fitur utama, yaitu input barang, peminjaman, dan juga barang keluar. Ini bisa diibaratin kayak kebutuhan, dimana di sini pencatatan order nih, jadi order barang keluar dan juga krut-krut si order itu. Kita akan fokus pada satu fitur utama yang ada di input barang, karena kurasa ini yang dibutuhkan. Jadi di sini ada semacam tabel. Nah ini tabel ini menampung data-datanya nih kak. Oke, jadi kayak gini datanya ditampung. Lalu di sini tuh ada deskripsi dan lain-lain. Ini bisa kita insert via barcode. Jadi konsepnya itu adalah scan barcode barang, lalu ntar di insert datanya. Ada juga via Excel, jadi bisa dibikin dulu dari Excel baru diimport datanya. Lalu di sini ada juga kayak contoh ya, kalau aku masukin 1 2 3 free answer gitu ya, lalu dikirim datanya. Lalu kalau datanya dikirim, nah nanti bakal kayak gini, produk barcode ke 1 2 3. Terus kita bisa pilih key-nya dulu, barcode itu tipe apa sih, nyampe harus dimasukin, kayak mungkin E ya tipenya. Kalau enggak mungkin aku pakai tipe Calisius saja. Nah di sini ada nama itemnya, jadi nama itemnya apa, kayak sampel freelancer demo gitu ya. Terus di sini ada 3. Nah terus aku bisa ubah text editor kayak freelancer data. Terus aku bisa ubah tipe hurufnya kayak gimana, bisa juga ngelis atau enggak gitu. Nah bisa juga menginsert gambar. Oke, jadi karena pendataan order gitu ya, mungkin di deskripsi website itu pengen dibikin insert gambarnya, itu sudah disupport sama saya. Maksudnya saya support gimana bikinnya. Nah kayak mungkin aku kalau upload gambar baru ya, ini kalau pilih gambar kayak aku pakai logo InDriver ini, dan ini size-nya dikecilin di sini tuh 100 cm. Lalu kalau semisal insert gambar lagi, ini aku upload gambar ya, jelajah server. Di sini bisa dipencet, lalu pilih upload. Bisa upload folder kalau ada banyak gambar yang mau diupload. Oke. Terus kayak aku mau upload gambar yang mana, kayak mungkin yang InDriver ini. Nah setelah itu logonya juga tetap bisa dipilih kembali, ini ditutup, lalu driver yang itu dipilih. Nah nggak ada batasan mau milih berapa banyak pun gambar yang mau diinsert ke dalam websitenya. Lalu tinggal di OK. Nah kayak gini, ntar dia tinggal pilih kondisi produknya kayak gimana ketika dimasukin ke dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah di sini ada ini, jadi kalau ini pilihan ruang atau yang sudah dibikin opsinya kemana aja, dan juga ada custom. Jadi kalau custom kayak mungkin lokasinya ada di luar tempat yang tidak terduga oleh sistem, kayak dibawa oleh seseorang, kita bisa tulis saja lokasinya itu ada kemana. Nah sebagai contoh aku bakal pakai uang inventaris. Di sini udah batal, kalau batal dipencet dia langsung nggak bakal ke insert kemana-mana dan tinggal dikirim. Nah setelah dikirim datanya itu akan ke insert dalam data barang nih kak. Oke, jadi kalau aku scroll ke bawah cari produk Calisius gitu ya. Nah ini adalah yang di insert tadi. Crudnya gimana? Crudnya jadi cukup pencet aja. Nah cukup pencet aja sekali gitu ya, deskripsi ataupun
barcode ataupun ininya. Ini juga tampilannya belum benar karena masih terlalu banyak space, jadi tabelnya kurang panjang ke samping, harus disesuaikan lagi sama saya. Ini cukup dipencet aja, contoh barcode-nya dipencet, ntar dia bakal pergi ke dalam CRUD editnya ya. Nah di CRUD edit ini kita bisa atur view yang akan diubahnya, jadi kayak Calicious-nya ini kan freelancer demo, ubah nama. Nah ini CRUD-nya diedit dan tinggal dikirim lagi. Nah kalau dikirim nanti ada status yang akan berubah pada halaman sebelah sini. Nah jadi dia udah jadi freelancer demo ubah nama. Dan kalau di close, scroll ke bagian yang tadi, nah udah berubah namanya di freelancer demo ubah nama. Itu adalah kebutuhan yang saya lihat dan saya sanggupi untuk sesuai dengan sistem yang udah diminta sama kakak, dan karena kayaknya sudah terpenuhi konsep yang dibutuhkan oleh project yang kakak mau. Saya paham konsep pembuatannya dan juga saya pernah atau saya punya jenis project yang mirip dengan pencatatan ini. Oh ya, jadi tadi ada insert Excel ya, jadi ada Excel dan juga ada print PDF. Nanti akan ada print Excelnya juga sih, cuman belum dibikin. Jadi kalau insert Excel, download dulu, terus choose file, baru ntar dia diupload. Dan kalau print PDF yang udah ada, dia pergi ke halaman inventaris. Ntar di sini tinggal dipencet. Nah PDF ini tinggal dipencet, nanti dia akan dikeluarin nih. Nanti dia akan keluar tabelnya. Ini karena datanya random dan gak teratur gitu ya, jadi agak kacau. Nanti print PDF itu bakal kayak gini. Data yang pernah dimasukin sama kita tuh yang ada, nah ini dia, ini data yang pernah kita masukin. Jadi sampel produk demo file tinggal di print aja. Jadi kalau dia diklik 3 kali, tek di touchpadnya, ntar dia bakal kebikin nih PDF-nya dan tinggal di print. Gitu aja sih konsep yang udah saya kuasai, dan dengan konsep ini pasti saya bisa menyelesaikan project kakak. Jadi sekarang aku langsung bin aja. Oke, video ini dapat dulu ke YouTube.